Ya, Marvel Cinematic Universe akhirnya kembali dengan film terbaru dan satu-satunya yang rilis pada tahun 2024 ini. Apalagi kalau bukan Deadpool and Wolverine. Film ini bisa dibilang menjadi salah satu proyek yang dinantikan oleh penggemar di multiverse saga ya. Sebab film ini menjadi debut Ryan Reynolds sebagai Deadpool di MCU, serta comeback-nya Hugh Jackman sebagai Wolverine setelah film Logan pada tahun 2017. Dikenal dengan gaya bertutur yang unik dan alur cerita yang penuh kejutan, film ini menjanjikan pengalaman sinematik yang berbeda dari sebelumnya, menggabungkan unsur-unsur dari kedua karakter yang telah lama menjadi favorit para fans. So let's talk about it. Di video kali ini saya bakal review film tersebut tanpa spoiler. Tapi sebelum itu kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. That is because of each and every one of you. I'm the luckiest man alive. Ya, Deadpool and Wolverine berkisah tentang Wade Wilson diperankan Ryan Reynolds yang sudah meninggalkan kehidupannya sebagai Deadpool sejak akhir film Deadpool 2 di tahun 2018. Ia pun kini hidup dengan normal bersama sejumlah orang tersayangnya. Namun kehidupan tenteramnya terusik oleh kedatangan organisasi TVA yang menculiknya untuk sebuah misi misterius yang berkaitan dengan kehancuran semestanya. Hal ini kemudian membuat Wade Wilson kembali beraksi sebagai Deadpool dan bekerja sama dengan Wolverine yang masih diperankan oleh Hugh Jackman demi kepentingan multiverse. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. Are you ready? Fuck yeah, I'm ready. I'm the Wolverine. Ya, jika kamu mencari pengalaman menonton film yang hanya sekedar menyenangkan, maka Deadpool and Wolverine beneran pilihan yang tepat. Film ini sangat menyenangkan sejak awal film sampai akhir, dengan akhir film yang cukup memuaskan juga. Deadpool dan Wolverine yang sebelumnya dikenal musuhan ini mendadak jadi teman untuk sebuah misi. Cerita petualangan mereka pun dibumbui pertengkaran dan perselisihan konyol, sebelum akhirnya bertemu Cassandra Nova, sang super villain, dan mereka pun akhirnya bekerja sama. Meski tampak tarik ulur akan hubungan pertemanan dua mutan ini, nyatanya kolaborasi unik antara Deadpool dan Wolverine membuat cerita lebih berwarna. Belum lagi tawa yang pasti keluar saat melihat gebrakan Deadpool yang bikin Wolverine lelah dan jengkel. Stop it. Ya, komedi khas film Deadpool masih muncul sepanjang film, ditambah dialog lucu dari Ryan Reynolds yang khas dengan improvisasi serta kata-kata kasarnya, sudah pasti menghibur penonton. Meski begitu, kalian mungkin akan sedikit merindukan fourth wall atau aksinya berbicara ke arah kamera yang dikuasai Deadpool. Mutant berkostum merah ini hanya beberapa kali melakukan hal tersebut di film terbarunya ini. You ever see 127 Hours? Spoiler alert. Sedangkan Wolverine yang karakternya beda 180 derajat berhasil menjadi kontras dan penyeimbang Deadpool yang cerewet plus celamitan. Dinamika benci tapi suka antara kedua karakter ini sukses jadi magnet yang bikin penggemar anteng duduk di kursi selama 2 jam. I had no idea how to save it alone, but you know how to save it. Lalu salah satu hal yang jadi sorotan penggemar Deadpool and Wolverine juga merupakan film dengan rating R pertama Marvel Cinematic Universe. Ya, adegan pertarungan Deadpool and Wolverine tetap brutal, tapi sabetan sajam dan semburan darah dieksekusi dalam nuansa komikal. Belum masuk kategori gore yang brutal banget ya. Di Indonesia sendiri, filmnya tentu saja mendapatkan rating 17 tahun ke atas. Jadi para orang tua penggemar Deadpool, tolong dicatat baik-baik ya. Sudah menjadi ciri khas Deadpool yang kerap menyelipkan lelucon-lelucon satir dalam setiap dialognya. Untuk versi film terbaru ini banyak menyelipkan lelucon yang menyindir Disney dan Fox Studio. Bukan hanya dari dialog, dalam setting lokasinya pun ketika Deadpool berada di The Void, terdapat logo Fox Studio yang tumbang, sebagai simbol bahwa kini franchise Wolverine tak lagi di bawah rumah produksi tersebut. It's supposed to be scary. Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney.
Nah, salah satu hal yang patut diacungi jempol untuk film ini adalah deretan soundtrack yang easy listening. Banyak lagu yang dipakai yang mengiringi film ini. Menurutku cukup enak didengar dan benar-benar pas. Ya, bukan Marvel namanya jika tidak menyelipkan deretan superhero lain untuk memperkaya jalan cerita. Tak terkecuali di dalam film besutan sutradara Shawn Levy ini. Banyak nama-nama besar yang muncul dan berperan sebagai superhero sebelumnya. Baik itu muncul hanya sebagai cameo sekilas atau turut mendapatkan porsi screen time yang cukup banyak. Tapi tentu saja, daftar cameo itu tak akan saya sebutkan di sini ya. Kehadiran Deadpool and Wolverine bagaikan angin segar yang berhembus di tengah surutnya gairah film superhero belakangan ini. Menawarkan kisah yang segar, lelucon dewasa dan nyeleneh, serta deretan nama besar yang muncul. Deadpool and Wolverine cocok menjadi tontonan kamu di akhir pekan ini. Satu lagi, saat filmnya selesai, jangan buru-buru keluar bioskop ya. Akan ada kejutan saat kredit dan after kreditnya. Jadi itulah review film Deadpool and Wolverine. Sudah tayang di bioskop, tonton sekarang juga. Adakah dari kalian yang sudah nonton ingin tahu tanggapan dari kalian? Silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Down his entire world. Soaking wet right now. I'm the Wolverine.